Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu kunta wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dapat bermajelis ilmu sebagaimana rutin setiap Rabu kita adakan taklim untuk semua guru dan pegawai yayasan sekaligus santri-santri semua program. Sholawat teriring salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan mentadaburi ayat-ayat tentang Islam, iman, dan ihsan, sekaligus bagaimana sampai pada tingkatan implementasi, ya, sebab ini merupakan pilar atau tiang dari agama, ya. Pilar tiang agama. Apa santri? Pilar agama kita? Islam. 2 iman. 3 ihsan. Apa artinya? Harus bisa mendefinisikan. Lutfi, apa Islam? Islam kok tiang? Islam adalah bersaksi bahwasanya apa? Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, Rasul Allah, sekaligus apa? Mengerjakan apa? Sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Itu kalau ringkasnya, ya. Lalu iman apa? Iman bermakna apa? Torik, perhatikan. Iman bermakna apa? Percaya, ya. Mengimani, mempercayai, yaitu beriman, ya, rukun iman. Beriman kepada Allah, amanu billah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, dan beriman kepada hari akhir, serta beriman kepada qada dan qadar Allah, khairihi wa syarrihi, baik yang dianggap baik oleh manusia atau yang dianggap bala atau buruk. Yang ketiga, ya Faro, apa itu ihsan? Ihsan, bagaimana ihsan itu bisa menjadi puncak dalam beribadah. Kita menyembah kepada Allah seolah-olah kita melihat keberadaan Allah itu, seolah-olah, ya, langsung tidak mungkin. Hanya siapa yang berjumpa dengan Allah? Wa kallamallahu Musa
taklima. Kalau Nabi berjumpa dengan Allah, kemudian Nabi Musa, tapi manusia tidak akan mungkin bisa berjumpa dengan Allah secara langsung. Kita hanya bisa apa? Ihsan ini seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak mampu karena banyaknya hijab, ini mana dia? Hijab-hijab yang menghalangi orang usul kepada Allah atau sampai kepada Allah, hatinya nyambung dengan Allah, ini biasanya terhijab oleh urusan-urusan dunia. Kalau tidak mampu ihsan seolah-olah melihat Allah, maka yakini Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Allah Subhanahu wa taala harus diyakini melihat ibadah yang kita lakukan. Maka kita bisa ikhlas, buah daripada ihsan ini nanti bisa tawadu, ya, bisa merasa muraqabah, ya, bisa mewujudkan adab-adab dan akhlak-akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam tatanan, ya, pengamalan di kehidupan, ya, bagaimana kita ini dalam beragama, tiga tadi itu, para santri perhatikan, Islam, iman, wal ihsan, tidak boleh apa? Dipisahkan, tidak boleh sendiri, harus ada semuanya. Di dalam aktivitas ibadah kita, tiga-tiganya harus ada, tiga-tiganya harus hadir di dalam hati kita, tiga-tiganya semuanya menjadi apa? Pilar beragama. Jadi orang beragama itu tiga-tiganya itu lengkap, ya. Nanti penjelasannya bagaimana itu bisa wujud. Kalau tidak lengkap, tidak sempurna dia mengamalkan agama. Misalnya biar konkret, Sultan ketika sholat, ya, apa yang harus dilakukan? Bertauhid, ya kan? Sholatnya hanya ditujukan kepada Allah. Niat, inna sholati, sesungguhnya sholatku, ya, hanya ditujukan untuk kepada Allah semata. Keyakinannya begitu, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah cuma Allah. Nabi ngajarin, Nabi nyontoin tujuan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itulah keyakinan apa yang disebut iman, ya. Salat harus memenuhi syarat dan rukun. Tujuan salat, imannya, keyakinannya perintah Allah, tujuannya hanya kepada Allah. Caranya, kaifiat ibadah salat itulah yang dimaksud Islam, ya. Bagaimana syarat rukun, bagaimana hukum-hukum seputar salat, itulah yang dipelajari dalam Islam. Dan sholat harus dilakukan dengan khusyuk, ya, khusus. Ibadah ini harus dilakukan dengan tawajuh, ya, menghadirkan hati, tawadhu, merendahkan diri, menghinakan di hadapan Allah dengan penuh penghayatan dari segala yang dibaca, dari segala yang diucapkan. Itulah ihsan. Itulah abiwasi fadilatul ihsan, ya. Bagaimana puncak tertinggi dalam beribadah itu adalah ihsan. Apa tadi ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu, ya. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Wa in tarahu, jika kamu nggak bisa, fa innahu yaraka, yakini, ya Allah melihat. Jadi nggak perlu riya, Allah melihat.
nggak perlu sum'ah, nggak perlu selfie untuk ibadahnya. Allah melihat semua yang dilakukan oleh setiap hamba-hambanya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, ya. Ini supaya rinci. Apa itu bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh apa? Telah beruntung orang-orang yang beriman. Apa untungnya? Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Nah, ibadah sholat ini ibadah yang akan dihisab pertama kali dan paling banyak ya jumlahnya, bahkan ditambah yang sunnah. Rugi sekali kalau sholatnya itu ternyata terpaksa, ternyata tidak khusyuk, ternyata tidak ikhlas misalnya, rugi ya. Ibadah tetap dikerjakan tapi tidak memperoleh ketenangan, tidak memperoleh apa? Kebahagiaan. Kalau antum sudah bisa merasakan nikmat dengan ketaatan, nah ini baru nikmat itu diperoleh melalui taat, ya. Taat kepada Allah membawa kepada kenikmatan, berarti antum beragamanya sudah benar. Kalau ibadah yang Allah perintahkan kemudian antum kerjakan dengan terpaksa, tidak ada rasa bahagia, ya diantaranya begitu, masih dipertanyakan tuh keimanan itu, ya. Sebab dasarnya kita itu hidup, ya, hanya pengabdian, gitu loh. Hidup ini cuman menjadi apa? Abdi, ya, berbakti kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, memikirkan apa yang Allah perintahkan. Bagiannya itu, tugasnya itu. Yang lain-lain itu Allah sudah pastinya menjamin. Apakah itu pekerjaan, apakah itu rezeki, semuanya sudah jamin. Jadi yang perlu difokus dipikirkan sebagai seorang hamba adalah apa-apa saja yang menjadi hak Allah, yang menjadi perintah Allah, itu sudah kita tunaikan dengan baik, sudah kita jalankan dengan baik atau belum. Hadirin Allah, mati lampu ya. Kemudian berikutnya, orang-orang yang khusyuk dalam sholat, ada penjelasannya bahwa agama itu tempatnya di otak ini, ya. Agama ini tempatnya di otak. Kemudian Islam itu tempatnya di dada, iman itu tempatnya latiful qalbi, yaitu di dua jari di bawah susu kiri. Kemudian ihsan itu tempatnya fuad, ya, di mata, ada mata hati di situ fuad. Dan takwa itu tempatnya lub, di ruh, kehidupan atau kesadaran hati. Yang pertama, agama ini tempatnya di akal. Sesungguhnya agama ini bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang memiliki akal yang cerdas, pasti dia akan mengetahui Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Sampai ilmunya itu, pengetahuan kecerdasannya itu menghantarkan dirinya untuk mengenal Allah sebagai Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, Islam tempatnya di dada. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'anna ma yas'adu fis sama. Sesiapa yang Allah menghendaki, ya, Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. Nah, ini di sini siapa yang memberi petunjuk? Guru atau Allah? Ayat ini. Guru atau Allah, Abi Wasid? Lalu guru memberikan apa? Petunjuk apa? Guru juga memberikan petunjuk, ilmu, bayan, irsyad. Lalu di sini Allah juga memberikan petunjuk. Jadi yang pembagiannya bagaimana, Abi Wasid? Mana bagian guru, mana bagian Allah? Yang bagian guru yang mana?
menjelaskan hukum-hukum, menjelaskan dalil-dalil nakli, memberikan contoh ayat-ayat kauniyah supaya nalarnya sampai. Lah Allah bagiannya yang menanamkan apa? Taufik, memberikan apa? Taufik sehingga orang itu mau menerima. Mau menerima ini kemudian bagaimana Pak Yadi? Yasrah sadrahul Islam. Agama ini diterima dengan hati yang lapang. Yasrah, lapangkan hatimu, tinggalkan rokok Pak Yadi. Kata Ustaz Somad, dalam dunia babi itu yang enggak dimakan oleh babi itu ternyata pohon tembakau. Jadi babi itu punya fatwa juga itu. Selain pohon tembakau dimakan, cuman pohon tembakau yang enggak dimakan Abi. Pelajaran IPA. Abi Irsyad mengajar IPA berani ya? Berani kayaknya. Oh, Abi Delvi. Masya Allah. Kok jauh kali? Majulah Bang. Antum Marbot 2016, jumpa lagi. Marbot Abadan Abidin. Insya Allah akan berakhir tahun ini. Hijrah ke Mekah jual pasir Bang. Bagaimana di kalangan pelajaran IPA? Ada makhluk pemakan apa? Pemakan tumbuh-tumbuhan. Namanya apa itu? Herbivora ya? Makhluk pemakan daging. Makhluk pemakan dua-duanya manusia itu. Dan satu lagi makhluk pemakan api, rokok pora. Rokok pora tambah itu pelajaran tuh. Hadirin Allah, 4 tahun bersama Abi Yadi, haruskah berakhir dengan rokok? Karena kita tidak bisa bersatu dengan segala bentuk kemungkaran di asrama. Haruskah begitu? Itu yang membuat demam mendadak itu. Kalau saya dibilangin habis subuh jangan tidur, masih tidur. Itu yang membuat demam mendadak itu. Ya, itu Abi Yadi. Kalau meninggal selesai di sekolahan Abi Yadi, yayasannya tutup. Kalau Abi Yadi yang gantiin, habis nanti. Ya, nggak mungkin. Mas Kumdin, siap. Din, dilanjutin kalau Abi yang meninggal apa enggak ini sekolahan? Enggak tuh. Mana Zaid? Zaid malah enggak ada. Udah panggil. Ada Allah berat. Bagaimana iman ini bisa hadir di hati yang lapang gitu loh, yang enak menerima kebenaran itu, ya lapang nggak sempit. Ya Zaidun, menerima Islam itu gembira. Kalau tidak gembira berarti terpaksa, dan seperti apa kata Allah, mendakilah langit, ya so'adu bis sama, akan seperti mendakilah langit. Macam mana mendaki langit? Pasti tidak kuat, sesak napasnya itu, sempit. Kalau kita coba juga mustahil, pakai apa? Tanpa alat. Kalau dimaknai kiasan itu maknanya seluruh ajaran agama ini membuat dirinya berat. Gitu maknanya. Sesak itu jilbab berat, bayar zakat berat, baca Quran ya berat, semuanya. Meninggalkan maksiat berat, semuanya berat. Ya. Yang dosa malah ringan, yang ketaatan berat, berbolak-balik itu. Maka dicek ini kalau mau dibuat indikator seluruh syariat, ditanyain Nabi Ihsan loh.
Bener, senang puasa, ini syariat puasa, senang sholat. Ditanya itu, hatinya bagaimana? Ditanya lagi itu, senang bersodakoh, bayar zakat. Eman-eman lah, pelit orang kan, nyarinya susah. Ya. Cek, Mbak Nasimanya dicek, apa Bi Irsan sama-sama pai? Oh sama gitu. Mbak Yofi itu pai juga tuh. Ya. Coba dikembangkan bagaimana kalau diajar Abi Irsan, Mbak Najma, Mbak Yofi itu santrinya itu kayak diajar Nabi gitu, semangat imannya tinggi gitu. Gimana itu? Karena gurunya yang luar biasa memberikan apa? Ruh. Nah ini guru harus punya ruh sebagai pejuang yang kalau ketemu itu iman langsung tinggi. Nah itu. Sehingga seolah-olah sudah menjadi penduduk surga. Itu kan ada hadisnya itu. Kalau berjumpa Nabi, seakan-akan sudah kayak penduduk surga, semua amalan ringan, ya, dikerjakan. Tapi giliran berpisah dari Nabi, menurun lagi imannya. Lah karena hidup ini nggak boleh ditinggalkan majelis ilmu, ya bang. Kita tidak tahu ada orang transfer itu bang, untuk beli sayuran kita ini bang, karena adanya taklim di sini nih. Kalau taklim ini sudah ditinggalkan, ngaji ini sudah ditinggalkan, Allah, kita tidak menolong agama Allah, Allah tidak menolong kita, selesai. Apa guna hidup? Kaya nggak kaya belah pening, ya, penderitaan. Hidup Bandar Lampung ini bayar bang, bayar nih, tanahnya bayar, pajak, bangunannya bayar, semuanya bayar. Berat kalau tidak bernilai sebagai sebuah perjuangan, sebagai sebuah ibadah, pengabdian, rugi. Hidup hanya sekedar hidup. Buya Hamka gimana? Kalau hidup sekedar hidup, hewan apa itu? Pun hidup kan di hutan itu. Kalau kerja sekedar kerja juga begitu. Maknanya apa? Seluruh aktivitas harus ditujukan, diarahkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, foto dulu ini, PJ-nya apa tadi? Udah datang semua. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nur mir rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya nur dari Allah? Ya. Pertanyaannya begitu. Maka di sini semua ya, yang kuasa memberikan hidayah ini siapa? Allah ini. Ini guru yang robani menyandarkan seluruh ikhtiarnya sejak mulai meniatkan semuanya itu karena Allah dan untuk Allah, dan selalu mengharap pertolongan Allah. Kalau berhasil, ya tentu itu juga atas dasar pertolongan Allah. Tidak mungkin berdiri sendiri atas kehebatan seorang guru. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Seluruh gerak yang bisa kita lakukan itu semuanya atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah mulai praktek ajar Bi. Nah ini tidur nih mulai. Ya, ketika mengajar sandarkan, memberi hidayah, mengingatkan teman. Kalau karena muridnya teman, itu bagian daripada dakwah. Dan dakwah ini tidak bisa ya berhasil kecuali ditolong oleh Allah, nggak mungkin ya. Tarbiyah pun tidak akan berhasil kalau tidak ditolong oleh Allah. Bentar-bentar jadi bagaimana bang? Bentar-bentar kembali kepada Allah apapun. Bagaimana ini bisa menguasai tajwid biar tartil, bagaimana bisa bahasa Arab ya, gimana Abi Diki? Lughatul Arabiyah, lughatul jannah. Coba apa bisu apa gimana nanti di akhirat kalau apa tekstual atau memahaminya apa skrip atau naskah murni, jangan-jangan bisu nanti di akhirat karena nggak bisa bahasa Arab di dunia.
Yang jurusan bahasa Arab masuk surga sendirian nanti bang. Cuman nggak lulus yang jurusan bahasa Arab ini tertahan pula. Nah, belum nyetak skripsi ya. Tarik pula itu. Hadirin Allah, berikutnya para satu perhatikan. Iman tempatnya di hati, coba. Guru-guru yang mengajar hanya di otak, hanya di akal, belum sampai di hati, belum. Kok bisa tahu? Kalau Allah tidak menolong. Ini karena itu memasukkan iman berat. Kalau mengajarkan tadi biwasi, iya biwasi jelasin. Semua masuk dalam akal, pengetahuan, dicerna oleh otak. Tapi baru sampai di situ ini. Di garis bawah ini para guru. Banyak orang yang belajar agama ternyata baru sampai pada wawasan kognitif, teori belumnya, masih pada aspek pengetahuan. Ini maka nilai agamanya bagus Habib Irsan, kuliah agamanya bagus 90, 95, 100 mumtaz, tapi kelakuannya, tapi penghayatan agama ini ya, penghayatan nilai-nilai ajaran ini, Islam ini kalah dengan orang-orang kafir. Penerapan disiplin misalnya kalah dengan orang Jepang misalnya. Pernah kita bahas itu, Islam berkemajuan, yang ada Islamnya ketinggalan. Orang lain mengamalkan konsep Islam, orang Islam sendiri sibuk urusan bid'ah, nggak selesai-selesai, berkelahi. Itu masalahnya. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya ini ya, agama ini tempatnya di iman, ini tempatnya di hati, di kolbu. Juga diterangkan oleh Allah, ya Rasul la zungkal ladina yusari'una fil kufri minal ladina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum. Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan ya, jangan kamu disedihkan oleh orang-orang yang memperlihatkan cepat-cepat kekafirannya, yaitu diantara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka kami telah beriman, padahal apa? Walam tu'min qulubuhum. Mulutnya ngomong iman, tapi apa? Hatinya sebetulnya belum beriman. Walam tu'min, belum beriman. Walam tu'min, bang, ngeri kali ini bang. Mulutnya beriman, mengatakan beriman, hatinya belum. Nih, bagaimana ngecek hati ini pertanyaannya ini. Juga innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini kalau orang di ruqyah biasa dengarkan ayat Quran panas dia, nggak kuat ya, mau mekik dia, mekik, teriak-teriak. Tapi kalau orang beriman dengarkan ayat gimana? Gemetar hatinya, dan kalau nggak gemetar berarti imannya rendah, itu lemah. Kemudian apa? Bertambah, zadathum iman, berarti senang dia, ya. Betul-betul bergetar bisa ini, ya. Betul-betul bergetar, dada ini goyang ini, bang. Kalau imannya ada itu ketika mendengar ayat Al-Quran dibacakan. Termasuk juga alladzina tatmainnul qulubuhum bidzikrillah, qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ini santri kalau ngapal pusing aneh ya. Ketika menghafal mestinya mendapatkan apa? Ketenangan, ketentraman. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Guru tahfiz itu enak betul tuh, nambah iman terus, dengarkan ayat aja. Dibandingkan guru lain, iya kan? Tahfiz betul-betul itu. Tali kalamullah itu nyambung. Ya. Langsung ke hatinya terus.
Begitu aja. Ya. Kemudian juga Allah berfirman, ilahukum ilahu wahid falladzina la yu'minu bil akhirah qulubuhum mungkiratun wa hum mustakbirun. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong. Lebih jelas lagi ini, ya. Allah Rabb yang Esa, maka orang yang tidak beriman itu mengingkari keesaan Allah, dan dia sendiri termasuk daripada orang yang sombong. Kemudian ihsan, ya, ini ihsan ini tempatnya di mana? Fuad, ada di dalam Al-Qur'an, ma kadzaba al fuadu ma roha. Fuad, hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Di dalam Al-Quran diterangkan ada istilah fuad. Kemudian makna al-ihsan telah dijelaskan Nabi dengan hadis tadi, anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka agar kita bisa sampai kepada tingkatan ihsan, nih, supaya sampai kepada tingkatan ihsan, apa yang harus dilakukan? Kita perlu sebenarnya mencari guru yang supaya spesifik, ya. Ini dulu pernah disampaikan, kita perlu guru kehidupan yang tahu apa bang? Kapan kita, atau dasar pribadi kita, watak-watak kita tahu, maka tidak akan bisa berhasil. Biasanya tarbiyah itu kalau terlalu banyak, maka biasanya halakoh itu tidak lebih dari 10 atau 15 maksimal, sehingga kemudian satu guru itu bisa memantau, mentoring, ya, melihat semua aspek dari mad'unya itu, jamaah anggota halakohnya itu, baru bisa. Karena di sini butuh bimbingan secara khusus, butuh masukan, butuh nasihat secara khusus, yang itu semuanya hanya bisa dilakukan oleh guru dalam jumlah kecil, ya. Kalau besar, wah, berat sekali, ya. Maka 10 itu rombelnya. Kalau sekolah bisa tahu persis. Mampu seorang guru itu menilai satu persatu dari peserta didik atau muridnya itu. Yang itu ada penjelasannya cukup luas itu, ya, cukup luas tentang bagaimana tempat fuad itu tadi di dalam hati. Fuad itu di dalam hati. Ini menyulitkan. Ada 7 itu. Kita lewati dulu untuk kemudian berikutnya membahas takwa ini. Takwa ini dimaknai juga di lub tempatnya itu, akal dan kesadaran hati. Akal dan kesadaran hati. Watazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ini ada dihubung kaitkan ini di ayat ini, Al-Baqarah ayat 197. Bagaimana menjadi orang yang bertakwa, perintah untuk berbekal takwa. Kemudian juga Allah hubungkan dengan berakal. Kalau mau dipahami secara terbalik, berarti kalau tidak bertakwa itu akalnya kurang. Tujuan ibadah itu untuk bertakwa, la'allakum tattaqun.
Orang paling mulia juga orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Balik ke sana semua. Dari orang-orang yang alim pun innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu ulama itu indikator keulamaannya itu rasa takut, khasyatullah. Ini self control, Bang. Kalau orang itu sebagian kisah sahabat Nabi Yusuf itu ma'adzallah, ketika diajak berzina cuma satu yang diingat, takut kepada Allah. Ketika takut kepada Allah ini hadir seperti rem, iya kan? Rem apa beri? Cakram lah ya, ABS kalau mau. Yang makem, ABS ini motornya modif nih, makem. Oh ini di pinggir jurang nih. Nah, ini situs nggak beres nih ABS ini. Stop. Cuman takut kepada Allah, takut kepada orang tua bisa mati. Takut kepada guru ABS, guru bisa mati. Takut kepada peraturan yayasan. Orangnya bisa pergi, nggak nungguin di asrama. Ya, takut sama pengurus masjidnya bisa pergi. Jadi masjid ini bisa sepi, bisa buka apa aja. Marbotnya bisa nonton apa aja, bisa nyetel DJ. Kalau takut kepada Allah, wallahu ma'akum aina ma kuntum. Jadi Allah itu bersama. La tahzan innallaha ma'ana. Pengawasan Allah selalu menyertai setiap hambanya. Jadi bagaimana santri ini? Mana guru? Ada guru siapa? Mbak Yofi, gimana? Maksiat gak mungkin gak dihindari. Ya Jib, dosa-dosa, peluang-peluang melakukan kenakalan pasti ada. Lalu bagaimana? Mbak Fiah, bagaimana itu supaya santri berhenti atau paling tidak jadi hatinya itu berhenti mengikuti bisikan setan, mengikuti bisikan malaikat. Gimana, Jib? Supaya kalau mau usil itu stop, kalau mau bully mulutnya stop. Apa rumusnya, Jib? Ma'adzallah. Allah, takut kepada Allah. Muraqabah. Allah senantiasa mengawasi seluruh perbuatan makhluknya. Jadi dikasih apa? Tapi nggak cocok sama imunisasi, tapi boleh untuk contoh ya. Virus banyak, nggak mungkin ya, Bang. Nggak mungkin kita. Ibaratnya maksiat, pengaruh buruk itu banyak di mana-mana. Berjumpa dengan siapa terpengaruh. Anak-anak ini rawan. Ketemu HP pengaruh. Game pengaruh, permainan. Ketemu orang dia punya akhlak buruk, menular. Satu-satunya jalan dikasih imunitas, ibaratnya dikasih imunisasi kalau badan, dikasih self control diri. Ma'adzallah, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Bapakmu nggak melihat, ibumu nggak melihat, abi guru di sini nggak melihat, Allah melihat. Bagaimana menanamkan kepastian di hati? Allah terus melihat seluruh yang dilakukan. Coba dicari tuh Abi Irsan ayat-ayatnya yang lebih mendalam lagi. Self control, pengendalian, kontrol diri ibarat rem tadi. Remnya itu apa? Dalam pribadi santri itu atau setiap manusia pada umumnya, biar tidak tergelincir, tidak melakukan apa? Atau tidak bermaksiat kepada Allah. Bisa mengerem. Ini pendidikan berat nih, tujuannya berhasil husnul khotimah. Abidiki. Nah, perut sakit, sambal terus. Pokoknya kalau bumbu setengah mateng, enggak lagi lah. Bikin urusan, kerjaan banyak, melilit perut. Kokinya ganti koki, ganti lagi nih. Belum dicoba ini, error nggak tadi masaknya nih? Lutfi ya kan? Gimana sih Lutfi ini? Buka warung Padang nih.
Iya. Suruh bertobat. Gimana kalau nggak bisa masak, bertobat ya? Bukan tugas masak istri ya, Bidedo ya? Tugas siapa masak itu? Suami gitu. Pokoknya nyediain makanan gitu ya. Bolehlah suaminya masak sendiri jadi karena duit nggak cukup bayar catering ya, masak sendiri, makanya belajar masak. Tapi istri kena pasal apa? Wajib taat qoditat kepada suami dia. Lalu suaminya kismin ya, nyuruh masak, ya udah masak deh. Kalau suaminya kaya catering ya. Orang Arab catering tuh, tanya itu yang TKI itu. Masak, istrinya nggak masak. Alhamdulillah, ini PR-nya ya, bagaimana menanamkan iman di dalam hati dan membangun kontrol diri. Ya, kontrol diri dari seluruh maksiat dan dosa bisa dicegah. Ini harus dirumuskan itu bagaimana, dikaji di ayat-ayat, di hadis-hadis supaya semakin dipahami ya, mendalam. Kritiknya adalah pelajaran-pelajaran agama itu masih kulit-kulit saja istilahnya, karena banyaknya materi, karena banyaknya apa? Pokok bahasan, sehingga tidak didalami atau tidak mendalam pelajaran agama itu. Istilah-istilah umumnya saja yang besar, yang pokok-pokok saja yang bisa dibahas. Tapi bagaimana mendetail sampai pada mampu ya menghadirkan santri yang robbani, bergantung kepada Allah, menjadi manusia yang khairu ummah atau insan kamil lah, istilah-istilah di Quran boleh saja, silakan. Manusia adabi yang beradab itu sulit. Manusia yang muwahhid, bertauhid, atau menjadi orang dermawan muhsinin itu sulit. Ya, orang selalu berbuat baik, orang-orang bertakwa muttaqin, istilah-istilah itu. Kemudian bagaimana, siapa orangnya gitu, mana profil alumninya yang masuk kategori ideal di dalam Al-Quran gitu. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya masih uraian tentang takwa ini ya, di hati ya, berbekal abadi takwa. Kemudian Allah juga terangkan, kul la yastawil khabisa wat thayyib, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Nah, walau a'jabaka, yang buruk itu menakjubkan, membuat hatimu tertarik, maka bertakwalah, fattaqullah ya ulil albab. Akar semua kejahatan, kezaliman itu apa begini? Sering diulang-ulang. Sebab orang akhirnya zalim, fajir, fasik, itu apa sebabnya? Kalau ulul albab artinya apa? Pinter kan? Berakal. Akalnya itu cerdas. Ya bebas sih. Lalu hubungannya, kenapa dia berbuat maksiat, zalim? Jahil. Bagaimana itu sahabat menjelaskan akar masalahnya? Dari semua perbuatan maksiat dan dosa ini, al-jahlu humma aslu kulla syarin. Semua kejahatan, kezaliman, kemaksiatan asalnya dari kebodohan. Maka disandingkan di ayat ini, yang bisa bertakwa ulul albab, orang-orang yang berfikir, orang-orang yang berakal. Ini kalau orang mencari rezeki dengan yang haram, akalnya gimana? Nyari yang haram aja susah. Berarti apa itu? Bodoh kan? Akalnya bodoh, dia jahil. Allah sudah menjamin gitu. Tidak bermaksiat bukan berarti dengan mencari rezeki, dengan bermaksiat itu kemudian dia tidak bermaksiat karena supaya tidak dapat rezeki itu, supaya aman, hanya memilih rezeki yang halal,
kemudian menyebabkan dia kaya. Oh enggak, Allah sudah jamin bagian kayanya, bagian miskinnya dari setiap hamba itu, jatah-jatahnya. Jadi enggak berkurang. Kenapa harus memilih? Karena akalnya bodoh tadi, memilih mencari rezeki yang haram. Bisa enggak diboikotnya? Apa ini produk-produk Israel ini pekerjanya mungkin jutaan ya se-Indonesia ini. Itu nganggur terus mati apa enggak kira-kira? Takut atau Allah berhentikan? Enggak makan gitu maknanya, yang dasar, rezeki makanan, minuman yang dasar. Mati enggak? Enggak, tinggal keimanannya saja. Nanti Allah akan beri rezeki yang lain. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menjaminnya. Dan butuh keimanan. Nomor satu adalah keimanan, tauhidnya benar. Kalaupun mati meninggalkan dosa itu fisabilillah. Ini belajar akidahnya berat, nanti urusannya al-wala wal bara, pernah kita bahas itu. Bagaimana loyalitas kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang-orang beriman. Allahu waliyul ladzina aman, orang-orang beriman yang berjuang. Kita loyal, kita dukung. Dan wal bara atau minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan, berlepas diri dari pendukung-pendukung tauhid. Ibadah selalu disandingkan apa? Ani budullah wajtanibut tauhid. Sembahlah Allah semata, lawannya apa? Jauhi tauhid. Tauhid setan, sembahan-sembahan selain Allah. Jadi kalau kita belum berlepas diri, belum benar tauhidnya. Bagaimana kita harus membela saudara-saudara kita? Gimana ada siapa? Pasti man lam yahtam bi amril muslim falaysa minna. Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin tidak termasuk dari golonganku. Al muslim kal jasadil wahid. Seorang muslim seperti apa? Satu tubuh. Yang perintah perangnya di mana itu, Abi? Dicek itu. Surat Sob ya. Berperang bersop-sop gimana? Bunyinya gimana? Ka'annahum bunyanum marsus. Gimana ini? Coba dari awal ini. Lupa. Alladzina? Hah? Yang keras. Kemarin khotib Jumatnya baca ayat itu kan? Masih ingat tapi itu di mana itu? Bagaimana bersop-sop, berbaris, berjamaah itu berorganisasi untuk menegakkan al-haq. Ya. Ketemu belum? Abdul Wasi yang bisa bertakwa, yang berakal. Berarti harus pintar. Berarti harus mendalami, membaca ayat itu dengan penghayatan, dengan apa? Pemaknaan yang mendalam. Nah ini. Kemudian berikutnya ada ayat yang Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, maka bertakwalah kepada Allah orang-orang yang mempunyai akal nih. Ditanya itu loh. Yang membedakan manusia dan hewan akal, otak sama akal. Akal ini kemudian dimintai pertanggungjawaban ini. Sesungguhnya Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras. Maka ya ulil albab alladzina amanu, orang-orang yang berpikir dan telah beriman, qad anzalallahu ilaikum dzikra. Allah sudah memberikan kamu akal. Allah kemudian memberikan kamu peringatan. Allah mengirimkan Rasul itu nadzira, memberikan peringatan bagi orang-orang yang berakal. Juga hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa. Ya nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa, bukan yang paling bergelar, bukan yang paling
kaya, bukan yang paling tampan, bukan yang paling cantik, bukan yang paling punya kedudukan, tapi yang paling bertakwa. Takwa itu muaranya khauf. Al khaufu bil jalil, menurut Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, at-taqwa itu apa? Al khaufu bil jalil wal amalu bitanzil, dan mengamalkan isi Al-Qur'an, tanzil yang diturunkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Wa qanaatu bil qalil, juga termasuk bertakwa itu menerima pemberian Allah tanpa protes walaupun sedikit. Walis datul yaumir rahil, dan idat, mempersiapkan diri untuk bisa sukses di kehidupan akhirat. Bagaimana bekal akhiratnya dipersiapkan. Itu orang takwa. Kemudian berikutnya, takwa itu sumbernya di lub, kesadaran hati. Maka hati harus dicuci dari penyakit-penyakit. Nah ini yang menyebabkan hati itu menjadi mati. Bagaimana caranya? Kita harus belajar, mau bertanya kepada orang yang memiliki ilmu, ya. Bertanya, obatnya kejahilan, bertanya, ya. Obatnya kebodohan, bertanya. Maka bertanyalah, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak mempunyai pengetahuan, maka tanya. Gimana cara mengobati hati itu? Maka agar kita bisa lulus dalam menempuh perjalanan dari dunia yang fana ini menuju ke alam baqa yang kekal abadi, kehidupan yang abadi kelak, kita harus berani melaksanakan jihad akbar di sini. Berani melaksanakan jihad akbar. Pertama, ya. Pertama ini, karena kita ini dalam keadaan aman. Perhatikan santri, kita tidak dalam keadaan perang. Jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Pernah kita uraikan itu, bahaya mengikuti hawa nafsu. Jadi budak hawa nafsu. Ya. Bagaimana kita bisa berjihad melawan hawa nafsu? Nafsu kita sendiri, gitu loh. Diri kita sendiri ini kita didik, ya. Jiwa kita didik, ya. Bagaimana pernah disabdakan, rojana minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Qalu wa mal jihadul akbar, qala jihadul qalbi, jihadun nafs. Kita kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Maka mereka bertanya para sahabat, apa itu jihad besar ya Rasul? Jihad hati. Jihad menjaga hati, meluruskan hawa nafsu ini supaya nafsu amarah bisu tutup, bisa melahirkan nafsul mutmainnah. Mutmainnah ini muncul ketika manusia melakukan ketaatan, ketika manusia menjalankan perintah-perintah Allah dan berhasil sukses meninggalkan larangan. Jihad yang paling utama adalah berjuang melawan dirinya dulu, hawa nafsunya dulu. Kemudian kalau memang saatnya berjihad fi sabilillah, bermakna qital, bermakna perang. Ya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Tuh. Maka berjihadlah kamu, berjuanglah kamu bi amwalihim. Duit nih. Yang bekerja itu kalau adab kepada hartanya benar, dapat uang banyak, dia gunakan untuk jalan Allah, itu tidak tercela, karena begitulah nikmat harta itu. Ya, tapi kebanyakan lalai, kalau tidak mampu mengendalikan setelah punya harta, mungkin Allah takdirkan dia miskin supaya tetap tunduk, supaya tetap taat. Kalau dia kaya, wah ngeri juga Bang Ridho ini kalau kaya, dibelinya suka rame ini. Ya kan? Buat bodyguard, woi, pengamanan, macam Kim Jong Un nanti. Tapi karena tidak dijadikan kaya, mau dekat-dekat dengan masjid. Pergi kemana? Balik lagi ke masjid. Ya, balik lagi ke masjid. Dengan marbot dulunya, James Bond, jaga masjid dan kebun. Akhirnya hatinya ingat kepada Allah. Tapi insan juga marbot juga musola, hatinya ingat kepada Allah. Berat, ya. Allah memberikan nikmat harta ini, banyak yang tidak lulus, banyak yang tidak sukses mengelolanya, bahkan menjerumuskan dirinya dalam perbuatan dosa dan tercela. Hadirin Allah, berikutnya, agar kita bisa melaksanakan jihad besar ini, kita harus punya ilmu hati ini. Ini supaya nggak kulit-kulit,
Abirsan ilmu hati. Ini berat karena fungsi ilmu hati adalah sebagai sarana untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan takwa itu tujuan, tapi cara biar bisa bertakwa harus memahami ilmu hati. Ya. Hadisnya apa? Ittaqillah haitsu makunta wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini berat ini pengamalannya. Orang bisa disebut takwa caranya harus beragama. Nih, mulai nih. Disebut takwa kalau bisa disebut takwa kalau beragama atau harus beragama. Harus Islam, menjaga fitrahnya, harus iman, meyakini semua. Dan iman itu dibuktikan dengan perbuatan, bukan sekedar omongan, pengakuan, tapi harus bukti. Kemudian juga orang bertakwa harus ihsan. Barulah sampai kepada tingkatan takwa. Kemudian juga tawadu, qanaah, dan wiroi. Apa nih wiroi? Wiroi apa? Warok. Berhati-hati, makan jangan ngawur. Berada di tempat yang baik, yang sembarangan. Apalagi warok itu? Ya, nongkrong-nongkrongnya yang benar. Abidiki, warok itu apa lagi contohnya? Mbak Yofi kasih contoh warok, Mbak Najma, Mikapah kasih contoh warok dalam kehidupan sehari-hari. Contoh warok. Ya nggak bisa takwa kalau ngawur makannya kan? Nggak bisa takwa kalau bergaulnya sembarangan. Bergaulnya itu bukan hanya bergaul dengan orang, tapi bergaul dengan dumai. Ya kan? Apa? Contohnya lagi. Abiwasi contoh warok. Abiwasi ini jualan pecel lele di depan kafe, laris gitu kan. Laris gitu. Yang beli pakai baju you can see bodel apa kata Kiai Anwar. You bisa melihat kelek, bokong dan udel. Gimana itu? You can see bodel. Abiwasi seneng itu, sambil jualin mata bening, hati hancur, iman melayang. Pergi, jangan jualan di situ, Bi. Hati-hati, bangkrut. Ya, imannya terjaga tapi miskin. Waduh, udah lama jadi orang miskin, menderita Abiwasi. Kapan ini jadi kayanya? Apa Bi, Diki? Contoh warok. Satu. Abi Adi, contoh warok. Hati-hati. Abi Delvi, apa contoh warok? Hah? Apa bang? Mengharamkan. Harapan macam mana? Bukan nih bang, hati-hati ya. Mbak Yofi contohnya apa? Warok. Coba Mutiara, jangan bonceng-bonceng sama tukang ojek laki-laki itu warok bukan itu? Ifah itu ya, menjaga diri ya. Milih yang OJK yang perempuan tuh ada ya, dulu pernah. Alhamdulillah. Ya nanti dielaborasi lagi, didalami lagi bagaimana warok, orang yang warok ini yang menyelamatkan. Jadi nggak bolak-balik aja, pengen takwa tapi selebor ya nggak mungkin. Pengen takwa tapi ngawur makannya, pengen takwa kerjaannya dekat-dekat dengan maksiat ya susah. Pengen-pengen aja tapi jalan hidupnya tidak menuju pencapaian takwa. Oleh karenanya ini berat ya. Mempertahankan ketakwaan ini berat. Dan bertakwa itu dimanapun berada. Di masjid ya gampang, tapi di tempat-tempat, di pasar ya, tempat hiburan sulit menghadirkan takwa. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Waktunya habis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.